Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, yakni pada hari yang penuh berkah ini, yakni hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 4 daripada bulan Rabiul Tsani, ya, tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan limpahan karunia yang begitu banyak kepada kita, ya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita kembali. Yakni kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang seputar fikih dasar, ya, merujuk dari kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dari kitab beliau Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Ya, ini sebuah kitab yang sangat bagus, yang sangat ringkas, ya, akan tetapi memiliki makna yang banyak sekali, ya, akan tetapi walaupun ringkas, yang beliau nukilkan adalah Al-Quran wa Sunnah serta pendapat yang paling rajih bagi menurut beliau. Naam, kita pada kesempatan kali ini jamaah, kita telah masuk kepada pertemuan yang ke-9, ya. Alhamdulillah, berarti sudah sekitar 9 pekan kita bahas, ya, Masya Allah, nggak terasa, ya, kita telah masuk kepada pertemuan yang ke-9. Maka pertemuan yang ke-9 ini, ya, kita membahas tentang secara ringkas seputar, yakni yang berkaitan dengan darah wanita, yakni seputar kebiasaan darah wanita, yang mana kita ambil dari babul haid, yakni bab tentang haid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam. Sejatinya permasalahan tentang haid ini adalah bukan hanya sekedar, ya, permasalahan yang harus diketahui oleh seorang wanita muslimah. Akan tetapi jamaah, ya, permasalahan seputar haid ini adalah wajib juga untuk diketahui oleh seorang lelaki yang mana kelak akan berguna bagi untuk istrinya, ya, yang mana kelak ilmu ini berguna bagi anak-anaknya, ya, anak gadisnya dan sebagainya. Ya, maka subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah, ya, seorang imam, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i jamaah, beliau mempelajari tentang masalah haid, seputar haid itu kurang lebih selama 7 tahun, bayangkan, ya, kalau tidak salah, ya. Nah, bayangkan seorang imam, ya, maka pembahasan masalah haid itu banyak sekali yang mau kita bahas, ya, kalau kita membahas secara khusus, ya. Akan tetapi di dalam kitab, ya, kitab ini, ya, ini dalam kitab Manhajus Salikin, ya, tidak panjang lebar dibahas, secara ringkas saja, akan tetapi, ya, maknanya sangat sangat padat, ya, walaupun ringkas, tapi Syekh rahimahullah sangat gamblang menyebutkan tentang seputar masalah haid, ya, masalah haid bagi wanita. Naam. Hendaklah bagi para wanita muslimah, ya, kepada saudari kami wanita muslimah yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kajian kami via online maupun mendengarkan rekamannya melalui channel Muslim TV, ya, satu hal yang harus difahami bahwasanya
menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Ya, ini sebagaimana telah kita ketahui. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan, dan ini telah kita sebutkan pada kajian Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ya, bahwasanya apa? Bahwasanya hukum menuntut ilmu itu ada dua. Ada yang sifatnya wajib dan ada sifatnya yang apa? Yang sunnah. Ya, ini maksudnya fardu kifayah dan ada fardu ain. Ya, kapan menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini apa? Ya, ini ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah. Ya, ilmu yang berkaitan dengan apa? Ubudiyah. Yang mana ibadah kita tidak akan tegak kecuali dengan ilmu tersebut. Seperti apa? Ilmu berkaitan dengan dua kalimat syahadat, ilmu seputar masalah akidah, ya, dan juga ilmu yang berkaitan dengan arkanul Islam, ya, arkanul iman. Itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Dan di antara ilmu yang wajib yang harus dipelajari terutama bagi kaum muslimin, yakni apa? Yakni ilmu yang berkaitan dengan seputar dengan haid ini. Ya, maka wajib bagi mereka. Kenapa? Karena masalah haid ini adalah masalah yang setiap bulan akan dihadapi oleh setiap wanita muslimah. Nah, bagaimana cara mereka mengenal ya definisi daripada darah tersebut? Ya, lalu bagaimana mereka mengetahui apa saja hal-hal yang diharamkan ketika mereka haid? Ya, kemudian apa saja hal-hal yang mana wanita muslimah bisa membedakan mana darah haid dan mana yang bukan? Maka itu semua perlu dengan ilmu. Ya, maka jangan sampai wanita muslimah yang mereka nggak paham tentang masalah seputar darah haid. Ya, dan juga bagaimana Islam mengajarkan bagaimana seorang wanita muslimah yang mereka bersuci dari haid dan nifas dan sebagainya, maka itu semuanya perlu dengan apa? Dengan ilmu. Ya, maka kita sampaikan pada kajian kita pada pertemuan yang ke-9 ini, kita tidak membahas secara rinci yang berkaitan dengan seputar darah wanita, akan tetapi yang akan kita bahas secara umum sebagaimana yang disebutkan oleh muallif kitab ini, yakni Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala. Naam. Dan juga kepada wanita muslimah, kepada saudari kami rahiman rahimakumullah, satu hal yang harus difahami, hendaklah hendaklah wanita muslimah menjadikan pelajaran atau mengambil faedah dari kisahnya siapa? Dari wanita Ansar, ya sahabiat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita Ansar. Ya, ini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji wanita Ansar. Kenapa Nabi memuji wanita Ansar? Karena mereka wanita Ansar adalah wanita yang memiliki keutamaan. Salah satu keutamaan mereka apa? Yakni mereka adalah wanita-wanita yang semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kedua adalah rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu yang sesuatu yang mana belum jelas bagi mereka. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita tercinta Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau bersabda, beliau mengatakan, ini Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan berkata kepada kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Yani sebaik wanita adalah wanita Ansar. Ya, kenapa mereka dipuji oleh Rasulullah? Maka Nabi melanjutkan, lam yamna'hunnal haya'u ay yatafaqqahna fid din. Ya, yang mana rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Ya, subhanallah, ini adalah pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita Ansar. Ya, maka hendaklah para wanita mengikuti ya contoh
apa yang dilakukan oleh wanita Ansor tersebut. Naam, kita lanjutkan. Ya, kita bacakan. Qala musannif rahimahullahu taala babul haid. Babul haid, yakni bab tentang seputar haid, yakni seputar darah kebiasaan wanita. Ya, Syekh rahimahullahu taala mengatakan wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'ata. Ya, pada asalnya darah yang terjadi pada seorang wanita annahu haidun, adalah sesungguhnya darah haid. Ya, adalah sesungguhnya apa? Darah haid. Jemaah. Jadi kata Syekh bahwasanya darah pada asalnya darah yang terjadi pada seorang wanita adalah darah haid. Ya, jadi ini adalah kaidah ya. Jadi setiap sesuatu ya pada asalnya yang keluar dari yang wanita itu adalah darah haid. Ya, adalah darah haid. Ini hukum asalnya. Bila haddin lisinnahi, ya, tanpa batasan umurnya, ya, wala qadrihi wala takurrih, ya, dan tanpa batasan umurnya, banyaknya maupun kalau bahasa inteleknya itu siklusnya. Ya, jadi hukum asalnya adalah bahwasanya asalnya darah yang terjadi pada seorang wanita adalah darah haid, yang mana tanpa batasan umurnya. Maksudnya apa? Sang wanita, yakni para wanita, apabila mereka telah dinyatakan baligh, yakni dengan keluarnya darah haid tersebut. Ya, jadi ketika wanita sudah masa datang darah haid, maka dia telah baligh, ya, maka telah tegak syariat kepada wanita tersebut. Naam. Dan juga kata Syekh bahwasanya darah haid ini tidak terbatas dengan banyaknya maupun siklusnya. Ya, naam. Maksudnya sesuai dengan waktu yang telah kebiasaan wanita tersebut, ya. Misalkan 6 hari atau 7 hari, ya, yang mana setiap bulan setiap wanita mereka akan mendatangi mereka akan bertemu dengan masa haid. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, illa in atbaqad damu 'alal mar'ati. Ya, kecuali jika darah tersebut terus-menerus mengalir. Aw sara la yanqati'u anha illa yasira. Ya. Kemudian kata Syekh, atau tidak berhenti darinya kecuali sebentar saja. Fa innaha tasiru mustahadah. Ya, maka sesungguhnya kata Syekh, ya ini maka dia menjadi darah istihadah. Ya, istihadah. Ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini jamaah rahimakumullah. Dan ini ya kepada wanita hendaklah mereka harus bisa memahami dan bisa membedakan. Jadi waktu kebiasaan haid mereka, ya kapan mereka itu mulai keluar darah haid dan kapan ya masa haidnya berakhir. Karena ini berkaitan dengan sholat nanti ya. Karena wanita selama haid mereka tidak boleh sholat, mereka tidak boleh berpuasa, dan juga mereka tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, dan kalau dia sudah bersuami maka mereka tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, akan tetapi kata Syekh rahimahullah, ya terkadang darah tersebut itu mengalir tiada henti pada wanita. Ya, maka apabila darah tersebut terus mengalir, misalkan ya kebiasaan wanita tersebut haid, ya 7 hari misalkan, karena ada hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya masa haid itu tidak lebih dari 6 atau 7 hari. Ya, ini tergantung kebiasaan wanita dan uruf ya di daerah setempat. Karena setiap wanita satu sama lain itu berbeda masa haidnya. Ya, dan waktunya juga berbeda, tidak sama. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah ya mengatur alam semesta ini, ya, yang mana
setiap dari kita itu memiliki keadaannya yang berbeda-beda. Ini merupakan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Nah, apabila misalkan seorang wanita yang kebiasaan haidnya misalkan 7 hari misalkan. Ya, maka hari pertama ya, ini enggak tentu, kadang darahnya keluar sedikit atau hari kedua banyak, ya ketiga banyak dan sebagainya. Nah, ini yang paham wanita dalam masalah ini. Nah, kemudian pada hari ke-7 misalkan, ya, masih keluar darah. Dan pada hari ke-8 dan hari 9 misalkan, ya, darahnya tidak berhenti, masih ada saja keluar darah. Nah, maka kata Syekh rahimahullahu taala, maka darah tersebut adalah darah istihadhah. Ya, darah apa namanya? Yang di darah istihadhah, ya, istihadhah ya, darah istihadhah. Yang mana apabila keluar darah istihadhah ini, maka apa? Wanita wajib sholat. Ya, wanita wajib sholat, dan setiap sholat mereka harus ini apa? Mencuci ya darah tersebut, ya, atau mandi. Ya. Nah, beda darah istihadhah dan darah haid. Ya, definisinya nanti berbeda dan tidak kita bahas di sini ya. Nanti pada ini kita bahas secara umum saja. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, faqad amaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tajlisa adataha. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita, yakni istihadhah, ya, wanita yang keluar dari darah wanita yang istihadhah tersebut, yakni mereka hendaklah ya menjalankan kebiasaannya. Ya, maksudnya apa? Yakni apabila wanita tersebut ya pada hari ke-8 misalkan atau hari ke-9 masih keluar darah ya yang tidak seperti biasanya, maka itu adalah darah istihadhah. Ya, darah istihadhah. Ya, kalau darah haid itu definisinya sebagaimana para ulama memberikan definisi adalah agak berbau dan warna hitam. Ya, hitam yang pekat. Nah, kalau darah istihadhah ini disebutkan oleh para ulama, yakni apa? Dia tidak darahnya tidak hitam pekat. Ya, maka bisa dilihat dari definisi-definisi yang telah diberikan oleh para ulama berkaitan dengan darah haid dan darah istihadhah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukilkan oleh Syekh ya Al-Alama Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, ini apa? Nabi memerintahkan kepada wanita yang apabila ya dia istihadhah, yakni untuk melaksanakan kebiasaan yang dia lakukan. Maksudnya apa? Maka sang wanita tersebut diwajibkan untuk salat. Ya, wanita tersebut dibolehkan untuk berpuasa. Ya, nah di sini harus bisa dibedakan ya jamaah rahimana rahimakumullah, mana darah yang haid dan mana darah istihadhah. Dan ini bagi seorang wanita muslimah, mereka harus bisa memahami dua kondisi ini. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa illam yakun laha 'adatun fa ila tamyiziha. Ya, jika wanita itu tidak memiliki kebiasaan dalam haidnya. Ya, maksudnya apa? Yakni wanita ini ya mereka terkadang tidak memiliki kebiasaan dalam masa haidnya. Ya, misalkan kalau masa haidnya 7 hari, maka dia 7 hari. Ya, atau ya hari ke-6 misalkan sudah bersih darahnya, atau pas hari ke-7 sudah bersih, maka hari ke-8 dia apa? Pada hari yang mana dia sudah bersih tersebut, ya maka dia harus mandi daripada haid. Ya, ini bersuci dari mandi haid. Dan ini ada tata caranya ya, subhanallah. Telah dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Nah, apabila wanita ini yang mereka tidak memiliki kebiasaan dalam haidnya, ya mungkin tidak sering telat, ya maksudnya apa? Waktunya itu tepat pada hari tersebut, ya tidak lebih. Ya, maka kata Syekh rahimahullah, maka dia untuk membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah, yakni mereka harus melihat apa?
ya fa ila tamyiziha, ya maka mereka harus ya membedakannya dengan cara apa dia membedakannya. Maksudnya apa? Ya bisa melihat tadi dengan kondisi darah tersebut, ya karena beda. Yang mana darah haid dan mana darah istihadah. Ya istihadah ya. Nah, darah istihadah. Baik. Kemudian kata Syekh, fa illam yakun laha tamyizun. Ya jika dia tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah, fa ila adatin nisa'il ghalibah, ya maka kembali kepada kebiasaan wanita pada umumnya, sittati ayyamin au sab'ati ayyamin, ya maka dikembalikan kepada umumnya wanita imma 6 hari pada masa haid atau 7 hari pada masa haid. Wallahu a'lam, ya maka ya wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik. Nah, jemaah rahimani rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, ya setiap darah yang terjadi pada wanita maka pada asalnya itu adalah darah haid, ya darah haid. Naam, dan darah haid ini ya tanpa batasan umurnya. Maksudnya apa? Maksudnya ya apabila wanita sudah sampai umur ya ini maka akan datang masa haid. Nah, ketika masa haid datang, maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya wanita tersebut dia telah baligh. Ya, maka telah ditegakkan syariat kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah yakni bahwasanya waktu daripada haid setiap wanita itu berbeda satu sama lain. Jadi tidak bisa sama rata semua wanita, tidak. Ya setiap wanita itu berbeda. Ya, itu berbeda dalam kondisi ya satu sama lain yang berbeda-beda. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya apabila dia darah yang itu keluar terus-menerus dari seorang wanita padahal ya sudah lewat harinya dari masa haid, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah darah istihadah. Ya darah istihadah yang mana darah tersebut yang apabila keluar maka ya seorang wanita dia harus melaksanakan kebiasaannya. Ya maka dia boleh untuk sholat, dia boleh untuk berpuasa, tapi setiap kali dia hendak sholat maka hendaklah dia harus membersihkan darah tersebut dan bahkan lebih baiknya adalah mandi. Ya, naam. Kemudian kesimpulan yang keempat, ya ini apa? Bahwasanya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan, ya ini apa? Nabi memerintahkan kepada wanita yang istihadah, ya yang keluar darah istihadah, yang mana mereka diperintahkan oleh Nabi untuk antajlisa adataha, yaitu untuk melaksanakan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Ya beda dengan ketika darah haid. Kalau darah haid maka tidak boleh apa? Tidak boleh untuk berpuasa, tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk menyentuh mushaf, ya kemudian tidak boleh berhubungan suami istri. Ya, nah ketika darah istihadah maka wanita tersebut dia boleh untuk sholat, boleh untuk berpuasa dan boleh untuk menyentuh mushaf. Nah, kemudian yang kelima adalah kesimpulan dari kelima adalah ya ini apa? Dilihat ya untuk membedakan darah istihadah dan darah haid. Ya, yang kelima ini adalah sebagai kesimpulan yang terakhir adalah untuk membedakannya dengan dua keadaan. Pertama, dengan 3 keadaan ya. Dengan dua keadaan. Ya, maka seorang wanita untuk bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah, maka mereka harus melakukan 2 hal. Yang pertama, ini adalah mereka melihat kebiasaannya. Ya, kebiasaan daripada haid tersebut. Kalau misalkan sang wanita ini kebiasaannya ya haidnya itu selama 7 hari misalkan. Lalu pada hari ke-8 dan hari ke-9 masih keluar darah, maka ketahuilah bahwasanya yang keluar darah tersebut adalah apa? Darah istihadah, bukan darah haid.
Maka ketika darah istihadhah, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, maka wajib bagi wanita mereka untuk melaksanakan sholat ya dan melakukan ibadah yang lainnya. Kemudian cara yang kedua adalah dia harus bisa membedakan mana darah istihadhah dan mana darah haid dengan definisi yang telah diberikan oleh para ulama kita ya dalam masalah seputar fikih haid ini. Ya. Kemudian ya dengan cara yang ketiga, ada 3 cara, yakni apa? Dikembalikan dengan kebiasaan wanita pada umumnya. Karena wanita itu ya mereka haid dengan 2 keadaan masanya. Ima 6 hari ataukah 7 hari. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ya kesimpulan dari kajian kita ya fikih dasar dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din yang ditulis oleh Al-Alama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Naam. Jadi demikian ikhwan wa akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat yang sedang menyaksikan kajian kami rahimani rahimakumullah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, dan insyaallah taala pada Jumat berikutnya kita masuk kepada Kitabus Shalah. Kitab tentang salat. Ini penting sekali ya. Karena masalah wudu dan masalah salat itu setiap hari yang kita lakukan. Maka kewajiban kita adalah menuntut ilmu berkaitan dengan hal tersebut. Dan juga kami ucapkan ya Masya Allah jazakumullahu khairan kepada teman-teman Muslim Bikr Indonesia chapter Singkawang ya yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami dari awal sampai akhir, dan juga kepada wali santri mungkin yang ada menyaksikan kajian kami via online maupun melalui rekaman channel Muslim TV. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan juga kepada teman-teman atau sahabat Facebook dan yang lainnya yang sedang menyaksikan kajian kami, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Yang mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bermanfaat bagi kita ya sebagai ilmu yang dengan itu kita amalkan, yang dengan itu kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan ilmu ya, berdasarkan ya dengan ilmu yang telah kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga pemahaman para salafus saleh. Demikian ikhwan wa akhwati fillah, yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Maka kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.